Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat CJ rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini, mari kita memahami tentang cara bersyukur kepada Allah SWT agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu, bagaimanakah kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata kita bersyukur. Lalu, bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa iz ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim Surat ke-14 ayat ke-7. Seorang hamba dikatakan bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah SWT bil qalbi, dengan hatinya. Kedua, mengucapkan bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillah bil lisan, dengan lisannya. Ketiga, menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT bil amal, dengan amalnya. 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengakui dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah SWT dan ia nisbatkan nikmat itu kepada Allah SWT. Adapun kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah SWT, maka itulah kufur kepada Allah. Disebutkan dalam ayat Allah SWT berfirman ketika menyebutkan tentang si Qarun yang ia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas Surat ke-28 ayat ke-78. Qarun menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa aku diberikan harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasanku, daripada kepintaranku. Subhanallah, si Qarun telah kufur nikmat. Ia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Andaikan dia menisbatkan nikmat itu kepada Allah SWT, tentu dia akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan dan tambahkan lagi. Subhanallah. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini berubah menjadi malapetaka. Bagaimana bisa kenikmatan itu berubah menjadi malapetaka ketika kenikmatan itu menipu diri kita? Kita menganggap seakan-akan kenikmatan itu tanda Allah sayang kepada kita, sehingga ketika Allah berikan kenikmatan, seakan-akan itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Padahal belum tentu. Rasulullah SAW bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, diulur oleh Allah. Dari hadis riwayat Ahmad. Rasulullah menyampaikan dalam firman Allah SWT,
Ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila ia telah gembira, merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong azab kami menimpa dia. Ternyata dia pun termasuk orang yang bersedih hati. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-44. Maka saudaraku, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah SWT kenikmatan, kemudian ia mengintrospeksi dirinya, ia memeriksa dirinya apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia. Ketika kenikmatan menghampiri kita dan kita ingat, alhamdulillah selama ini kita berbuat ketaatan, maka pujilah Allah SWT. Itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Tapi ketika nikmat itu menghampiri kita setelah kita berbuat maksiat, subhanallah, ini yang menakutkan diri kita. Ini yang membuat kita khawatir, jangan-jangan ini istidroj. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Kita memohon kepada Allah SWT agar kita termasuk seorang hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Dan tentunya di antara rasa syukur kita adalah dengan cara mempelajari agama Allah, dengan cara menuntut ilmu Allah, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang hak. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Demikian ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقدنا من ربه الباهي الجليل باهي الجليل نده أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه حرم